Bunda nggak usah pakai gaun-gaun, nggak usah pakai ini, Bunda pakai itu aja, dampingin saya, dia bilang gitu. Ya, ya udah. Tadinya kita udah mau belanja tuh di pasar, biasalah belanjanya ke pasar kita kalau belanja. Nggak jadi lagi, gitu. Nggak jadi lagi. Padahal besok ya, habis kita ngobrol tuh besok ya kita langsung ke pasar ya beli. Nggak jadi lagi sampai akhirnya dia pergi. Nah kemarin Q bilang, Bun, aku nggak akan pakai dress code yang aku pesen, katanya. Aku mau pakai dress code yang dimau papi, katanya. Apa-apa aku anti mainstream. Dari teman-teman semua mereka pakai desain, para desainer yang eh, mahal-mahal dan populer yang terkenal. Apa-apa aku mau pakai kostum yang mau dipakai papi tapi nggak jadi, katanya gitu. Oh ya udah, Bunda juga nanti mau pakai. Nanti insya Allah mudah-mudahan kuat. Tanggal 8 di premier kita bisa kuat dan kita akan pakai kostum itu untuk memenuhi permintaan papi, karena kita disuruhnya gitu. Anak juga gitu, ya udah aku nggak jadi pakai ini ya Bun, aku mau pakai baju yang akan dipakai papi tadinya. Berarti Abang sendiri sebenarnya udah begitu antusias ya Mbak Antusias, untuk syuting sinetron yang Prima Mesin selanjutnya. antusias. Dia pernah bilang, saya 3 tahun vakum tidak hadir di preman pensiun. Saya berjanji Bun akan mengerahkan semua yang saya mampu, semua yang uh, semua semaksimal mungkin akan saya mainkan, dan setiap kuat-kuat yang dibuat oleh Wa Aris Nugraha akan saya sampaikan dari dulu ya gitu ya, beliau bilang gitu. Jadi dia nanya kapan syutingnya nanti ya, kan kita beresin premier kamu dulu, syuting sekitar tanggal 10-an, sama lagi promo filmnya di Jab kan yang di Tiger itu. Nanti abis itu selesai kamu premier, kita akan berangkat ke Bandung persiapan untuk syuting Preman Pensiun edisi Ramadan lah mungkin, saya nggak tahu untuk tayangan kapan itu. Ternyata dia sudah pensiun duluan. Mbak, yang Mbak paling ingat dari sosok suami itu untuk sebagai seorang ayah itu seperti apa sih Mbak mungkin melihat? Dia sosok yang penyayang, uh, seorang ayah, seorang bapak yang uh, tidak banyak bicara sama anak gitu, maksudnya tidak banyak ketika kumpul ngobrol bercanda atau apa, enggak. Cuman perhatiannya terhadap anaknya, dia akan melakukan apapun untuk anaknya, begitupun untuk saya. Sosok yang baik ke semua orang, sosok yang pertama kali saya mengenal beliau sampai detik ini tidak ada yang berubah. Dia tidak pernah merasa, dia merasa dirinya dia ya manusia biasa. Tapi orang-orang yang melihatnya adalah seorang yang luar biasa, mungkin saya nggak tahu. Banyak sekali orang yang sayang sama dia, dan dia ayah, papi, orang tua yang baik. Mungkin kalau dia bukan suami saya, dia kakak saya mungkin, karena perbedaan kita yang jauh. Dan banyak mengajarkan tentang kesederhanaan. Sederhana sekali orang, tapi mengajarkan tentang, ketika dia mengajarkan sesuatu, dia tidak berbicara, tapi dia melakukan dengan mencontohkan dirinya sendiri. Saya sebagai istrinya mengikuti hidup sederhana, pergi sendal jepit, makan di warteg, pergi naik angkot, apa semua, dan memang itu tulus, memang beliau begitu orangnya gitu. Dan akhirnya tanpa disadari ke diri saya sendiri
terbiasa. Mbak, kalau menurut Mbak sendiri rumah tangga perbedaan usia yang begitu jauh itu sebenarnya sulit atau seperti apa sih? Mungkin sulit ya, kita itu perbedaan yang sangat jauh ya. Saya orangnya yang keras, yang cerewet lah istri, dia orangnya yang halus, lembut, santun. Saya suka ngomong, Pi, aku orangnya keras loh, Pi, kalau ngomong tuh rame, berisik. Kamu nyaman gak? Kalau kamu mau aku nyaman ngomongnya pelan, aku pengen jadi orang yang kamu mau, yang santun bicaranya, yang ini gimana? Gak usah, kamu jadi diri kamu sendiri. Udah, dengan karaktermu seperti itu. Jangan merubah diri kamu untuk orang lain. Jadi diri kamu sendiri aja. Saya jadi diri saya. Bunda mau marah aja, Bunda mau kesel aja. Nggak usah udah diatur-atur, nggak usah itu namanya acting, bukan diri kamu. Jadilah diri kamu sendiri gitu, dengan perbedaan ini. Dia sangat santun, sangat halus sekali. Tapi pernah nggak sih Mbak, ada suatu saat ada perbedaan prinsip yang mengakibatkan ya sedikit lah ada adu argumen, biasanya lebih ke hal apa? Apa ya, banyak lah, kayak kemarin di warung itu. Dia tuh segala macem, misalnya ini baru ngomong ya, Pi, kayaknya di warung ini kalau dikasih ada meja dikit, tapi belum selesai saya ngomong udah berangkat. Dia lihat-lihat, oh mejanya, oh Bunda maunya meja ini ukurannya gini. Tahu-tahu ngilang, nggak berapa lama datang naik angkot. Bunda, ini mejanya sudah datang. Langsung set ya. Kan saya belum selesai ngomong, tapi yang dia ambil tuh pas gitu di situ. Ininya berfungsi semua gitu. Tiba-tiba saya pengen punya dapur untuk masak di warung yang baru gitu. Tapi gimana ya, dapurnya di mana? Tenang, saya cariin. Setiap apa yang saya ucapkan dia tahu-tahu ada gitu. Bun, ada tempat masak gini. Hah, serius kamu? Iya, nanti gini. Ternyata benar gitu. Udah ada tempat masak. Tapi kan ngangkutnya ini kita kan harus pakai gerobak, Pi, jauh ini. Tahu-tahu nelpon udah di tempat gerobak. Ada semua video-videonya itu. Ini saya lagi sama ojek, saya lagi bonceng ojek, Bun, lagi narik gerobak. Kucuk datang dia bawa gerobak untuk ngangkut masakan yang ada di dapur ke warung gitu. Terus tapi ngangkutnya ini harus ada tempat ya. Ngilang lagi. Tiba-tiba datang udah bawa box untuk naruh macam-macam yang sudah dimasak kan di box tuh, terus ditaruh di gerobak. Bun, siap, ini semua sudah ready katanya. Gitu. Dan semua itu hampir 80%, hampir 90% dia terlibat di dalam ini proses membangun usaha yang tempat kami yang baru. Iya. Kalau kakak sendiri ke depannya untuk meneruskan hidup seperti apa nih? Sepertinya Iya, meneruskan hidup pastinya kita harus saya mencoba untuk ikhlas. Mungkin orang-orang selalu bilang ikhlas teh, ikhlas, iya siap ikhlas, tapi saya manusia yang kita punya banyak sekali kenangan. Kebersamaan kita tidak sebentar gitu. Mungkin semua perlu proses. Pastinya saya harus melangkah ke depannya untuk memikirkan kami akan bagaimana, akan seperti apa. Anak saya sebentar lagi akan kuliah. Ya, saya pasti sendirian di rumah. Kegiatan apa yang harus saya lakukan, mungkin diisi dengan kesibukan yang lain gitu. Yes, kita harus tetap berjalan untuk kehidupan ke depannya. Oke, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Teteh, kalau bajunya itu